Baik, di sini saya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Gerard Rizkia. Saya selaku perwakilan dari kelompok 3 termodinamika dari kelas C. Di sini tujuan saya itu ingin membuat presentasi penjelasan mengenai apa yang sudah dari kelompok 3 ini diskusikan secara bersama-sama. Yaitu di sini kita akhirnya mendapat soal tentang studi kinerja teoritis, pengkondisian udara menggunakan R32, R290, dan R4104. Baik, di sini saya lanjut. Di sini ada pendahuluan. Di pendahuluan ini itu kita membahas tentang sistem pengkondisian udara. Sistem pengkondisian udara itu merupakan salah satu aplikasi penting dalam bidang teknik mesin yang berfungsi untuk menciptakan kondisi termal yang nyaman di dalam ruangan. Nah, kinerja sistem ini sangat dipengaruhi oleh proses termodinamika yang terjadi di dalam siklus refrigerasi kompresi uap, terutama dalam hal perpindahan kalor dan konsumsi energi. Nah, seiring dengan perkembangan teknologi dan meningkatnya kebutuhan akan efisiensi energi, pemilihan refrigeran menjadi faktor yang sangat krusial dalam menentukan performa sistem. Nah, di sini selain aspek kinerja yang tadi sudah saya sebutkan, penggunaan refrigeran juga berkaitan erat dengan isu lingkungan global, seperti potensi kerusakan ozon dan pemanasan global. Nah, oleh karena itu diperlukan analisis komprehensif terhadap berbagai jenis refrigeran alternatif seperti R32, R290, dan R410A untuk mengetahui karakteristik termodinamika serta kinerja sistem yang dihasilkan. Nah, kajian ini penting untuk memberikan dasar ilmiah dalam pemilihan refrigeran yang tidak hanya efisien secara energi, tetapi juga ramah di lingkungan. Di sini saya lanjut. Di sini itu ada karakteristik dari refrigeran tadi yang sudah saya sebutkan. Di sini ada R32. Dia itu memiliki GWP atau yang disebut Global Warming Potential sebesar 677, tetapi flammability rendah. Lalu di sini ada R290 untuk propana. Global warming potensialnya ini sangat rendah. Dia tuh hanya di angka 3 dibandingkan dengan yang R32 tadi itu sangat jauh bedanya, beda 674. Tetapi dia ramah lingkungan, namun flammability tinggi. Nah, di R410A ini, dia memiliki global warming potential tertinggi, paling tinggi dari ketiganya, dari kedua yang tadi bisa disebutkan, yaitu ada di angka 1920, dan dia tidak mudah terbakar. Saya lanjut. Nah, di sini ada metodologi penelitian. Yang pertama itu ada alat simulasi. Alat simulasi yang kami gunakan itu di sini kita menggunakan perangkat lunak Full Tools versi 1.0 untuk analisis termodinamikanya. Lalu yang kedua itu ada parameter yang diamati, pelepasan kalor di kondensornya, daya kompresor, dan koefisien kinerja atau COP, biasa disebut COP. Lalu ada kondisi pengujian. Di sini variasi temperatur evaporasi antara 5 derajat Celcius hingga 20 derajat Celcius dengan temperatur kondensasi tetap pada suhu 45 derajat Celcius. Saya lanjut. Ini di sini ada hasil dari simulasi tadi, simulasi yang kami lakukan, hasil dan juga pembahasannya. Di sini yang pertama saya jelaskan ada daya kompresor. Daya kompresor seiring meningkatnya temperatur evaporasi, daya kompresornya menurun. Di sini terdapat data dia itu menurun. Dari R410A ini membutuhkan daya paling besar, yakni sekitar 3,2%, lebih tinggi dari R32, dan 7,73% lebih tinggi dari R290. Di sini terdapat data hasil simulasi sudah kami lakukan. Nah, di sini ada pelepasan kalor kondensor.
R410A memiliki laju pelepasan kalor tertinggi karena dia nilai entalpinya lebih besar dibandingkan yang tadi, ada R32 dan R290. Dan jadi R410 ini pelepasan kalornya lebih tinggi, lebih apa namanya ya, lebih tinggi pelepasan kalornya karena nilai entalpi yang dimiliki dia itu juga tinggi, seperti itu, lebih besar. Nah, di sini itu ada yang terakhir, yang ketiga, ada koefisien kinerja COP. COP meningkat seiring kenaikan temperatur evaporasi. Nah, di sini R290 memiliki COP tertinggi, yaitu yang dimana bisa dikatakan paling efisien dibandingkan R32 dan R410A. Rata-rata COP R290 ini lebih tinggi di angka kurang lebih 4,4% dari R32, ya, dan kurang lebih 7,79% dari R410A. Nah, di sini terdapat hasil simulasi yang sudah kami lakukan. Sini saya lanjut. Nah, tidak terasa kita sudah sampai di ujung dari presentasi ini. Di sini ada kesimpulan, saya sedikit menyimpulkan. Nah, di sini sistem pengisian udara yang menggunakan R290 tadi menunjukkan kinerja paling terbaik dan paling efisien. Nah, tapi R410A memiliki efisiensi capai terendah di antara ketiga jenis yang sudah kami teliti. Jadi penggunaan R290 ini kami bisa menyimpulkan itu sangat dianjurkan karena yang tadi sudah dijelaskan pada hasil simulasi, kinerjanya yang unggul dan sifatnya yang jauh lebih ramah di lingkungan yang tadi terdapat pada karakteristik dari R290 ini dibandingkan dengan R32 dan R410 seperti itu. Mungkin di sini saya ingin mengenalkan anggota kelompok saya ya. Sebetulnya saya hanya perwakilan. Di sini ada Kang Farhan Widianto, juga ada saya sendiri, Diar Puskia, lalu ada Muhammad Rifki Nurdiansyah, ada Zilan Kurniawan, ada Rosi Fakri, Naufal Hafid, dan juga ada Kang Yogi Ridwan. Seperti itu. Mungkin cukup dari presentasi yang bisa saya lakukan tentang studi kinerja teoritis pengkondisian udara menggunakan R32, R290, dan R110A. Semoga apa yang bisa saya sampaikan eh, bisa bermanfaat bagi rekan-rekan semua. Dan sekian presentasi dari saya. Maaf kata jika ada yang salah dari perkataan saya, kurang lebih mohon maaf. Terima kasih.